Pernahkah Anda bertemu seseorang yang langsung menarik perhatian tanpa perlu berusaha keras? Mereka bukan sekadar memiliki wajah rupawan, tetapi ada sesuatu dalam sikap dan cara mereka berinteraksi yang membuat orang ingin lebih dekat. Menarik secara sosial bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang bagaimana Anda membawa diri, berbicara, dan memperlakukan orang lain. Kabar baiknya, daya tarik sosial bukanlah sesuatu yang bawaan sejak lahir. Itu bisa dibangun dengan kebiasaan yang tepat. Jika Anda ingin menjadi pribadi yang lebih karismatik dan disukai dalam berbagai situasi sosial, 8 kebiasaan ini bisa membantu Anda. Dari cara berbicara hingga bahasa tubuh, semua bisa dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu. 1. Kontak mata yang tepat. Kontak mata adalah salah satu elemen komunikasi nonverbal yang paling kuat. Dalam interaksi sosial, tatapan mata bisa menunjukkan banyak hal, mulai dari rasa percaya diri, ketertarikan, hingga ketulusan. Orang yang mampu menjaga kontak mata dengan baik seringkali terlihat lebih percaya diri, karismatik, dan menarik di mata orang lain. Sebaliknya, menghindari kontak mata dapat memberi kesan tidak percaya diri, gugup, atau bahkan tidak jujur. Namun tidak semua orang merasa nyaman melakukan kontak mata, terutama jika belum terbiasa. Beberapa orang merasa canggung dan akhirnya lebih sering mengalihkan pandangan atau bahkan menundukkan kepala saat berbicara. Sementara itu, ada pula yang terlalu intens dalam menatap, sehingga justru membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. Lalu, bagaimana cara menjaga kontak mata yang tepat agar tidak berlebihan, tetapi tetap menunjukkan rasa percaya diri? Menjaga keseimbangan dalam kontak mata. Menatap terlalu lama bisa terasa mengintimidasi, sementara menghindari tatapan bisa membuat Anda terlihat kurang percaya diri. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan. Salah satu teknik yang bisa Anda coba adalah aturan 80/20. Artinya, sekitar 80% waktu dalam percakapan Anda bisa menjaga kontak mata dengan lawan bicara. Sementara 20% sisanya digunakan untuk mengalihkan pandangan secara alami. Anda bisa sesekali melihat ke samping atau ke bawah sebelum kembali menatap lawan bicara. Selain itu, aturan 3-5 detik juga bisa membantu. Artinya, Anda bisa mempertahankan kontak mata selama 3 hingga 5 detik sebelum mengalihkan pandangan sebentar. Ini membuat interaksi terasa lebih natural tanpa terkesan memaksa atau berlebihan. Sesuaikan kontak mata dengan situasi. Kontak mata yang tepat juga harus disesuaikan dengan konteksnya. Misalnya, dalam situasi profesional atau formal, seperti wawancara kerja atau presentasi, menjaga kontak mata yang stabil dapat menunjukkan bahwa Anda percaya diri dan kompeten. Hindari melihat ke bawah terlalu sering karena bisa memberi kesan kurang siap atau gugup. Dalam percakapan santai dengan teman atau keluarga, kontak mata bisa lebih fleksibel. Tidak masalah jika sesekali mengalihkan pandangan untuk berpikir atau mengekspresikan sesuatu. Saat mendengarkan seseorang berbicara, penting untuk tetap menjaga kontak mata agar menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan. Namun tidak perlu menatap tanpa berkedip. Cukup sesekali anggukan kepala atau berikan ekspresi yang menunjukkan bahwa Anda terlibat dalam percakapan. Kontak mata dan bahasa tubuh. Kontak mata yang efektif juga harus didukung oleh bahasa tubuh yang sesuai. Jika Anda menjaga kontak mata tetapi tubuh Anda terlihat kaku atau ekspresi wajah Anda tidak ramah, maka pesan yang ingin disampaikan bisa menjadi kurang efektif. Pastikan bahwa saat menjaga kontak mata, Anda memiliki ekspresi wajah yang hangat dan ramah. Postur tubuh tetap terbuka dan rileks. Anda sesekali mengangguk atau tersenyum untuk menunjukkan keterlibatan dalam percakapan. Gunakan gerakan tangan secara natural untuk menambah ekspresi dalam berbicara. Jika bahasa tubuh Anda mendukung, kontak mata akan terasa lebih alami dan tidak memaksakan. Kesalahan yang harus dihindari. Saat mencoba memperbaiki kontak mata, ada beberapa kesalahan umum yang sebaiknya dihindari. Menatap terlalu lama tanpa berkedip, karena bisa terasa mengintimidasi. Menghindari kontak mata sepenuhnya yang bisa membuat Anda terlihat gugup atau tidak percaya diri.
Menatap dengan ekspresi wajah yang datar karena bisa terlihat kurang ramah. Menatap hanya satu bagian wajah tanpa berpindah secara natural karena bisa terasa aneh bagi lawan bicara. 2. Senyum yang tulus. Senyuman adalah salah satu elemen komunikasi nonverbal yang paling kuat. Senyuman yang tulus bisa membuat seseorang terlihat lebih ramah, menarik, dan mudah didekati. Dalam interaksi sosial, senyuman seringkali menjadi pembuka yang efektif untuk menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Namun, tidak semua senyuman memiliki dampak yang sama. Orang dapat membedakan antara senyum yang benar-benar tulus dan senyum yang terpaksa atau dibuat-buat. Senyum yang dipaksakan bisa terkesan palsu dan justru menciptakan kesan negatif. Oleh karena itu, memahami bagaimana cara memberikan senyum yang alami dan tulus sangat penting untuk meningkatkan daya tarik sosial Anda. Mengapa senyum itu penting? Senyuman tidak hanya berdampak pada orang yang melihatnya, tetapi juga memberikan manfaat bagi diri sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa senyuman itu penting, membuat Anda lebih menarik. Seseorang yang sering tersenyum cenderung lebih disukai dibandingkan dengan orang yang memiliki ekspresi wajah datar atau serius. Senyum yang tulus menciptakan kesan hangat dan bersahabat yang membuat orang merasa nyaman di sekitar Anda. Meningkatkan koneksi sosial. Ketika Anda tersenyum, orang lain lebih mungkin membalas dengan senyuman juga. Ini menciptakan suasana yang lebih positif dan memperkuat hubungan sosial. Meningkatkan mood. Senyuman tidak hanya menunjukkan kebahagiaan, tetapi juga bisa meningkatkan suasana hati. Studi menunjukkan bahwa tersenyum dapat memicu pelepasan endorfin, hormon yang membuat Anda merasa lebih bahagia dan rileks. Membantu mengurangi stres. Ketika Anda tersenyum, tubuh Anda melepaskan hormon yang membantu menurunkan tingkat stres. Bahkan jika Anda sedang tidak dalam suasana hati yang baik, memaksakan senyum sesekali bisa membantu meredakan ketegangan, meningkatkan kesuksesan profesional. Dalam dunia kerja, senyuman bisa membantu membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, atau klien. Orang yang tersenyum sering dianggap lebih percaya diri dan mudah didekati, yang bisa memberikan keuntungan dalam karier. Kapan waktu yang tepat untuk tersenyum? Meskipun senyum adalah hal yang positif, bukan berarti Anda harus tersenyum sepanjang waktu. Senyum yang diberikan pada saat yang tepat akan terasa lebih efektif dan bermakna. Berikut beberapa situasi di mana senyuman bisa memberikan dampak positif saat bertemu orang baru. Senyuman adalah cara terbaik untuk menciptakan kesan pertama yang baik. Orang cenderung lebih terbuka dan nyaman berbicara dengan seseorang yang tersenyum saat pertama kali bertemu. Saat mendengarkan lawan bicara. Senyuman kecil saat mendengarkan seseorang berbicara menunjukkan bahwa Anda tertarik dan terlibat dalam percakapan. Saat menghadapi situasi tegang, senyuman yang tulus bisa membantu mencairkan suasana saat ada ketegangan dalam percakapan atau diskusi. Saat menyapa dan berpisah, memberikan senyum saat menyapa atau berpamitan menciptakan kesan yang lebih positif dan membuat interaksi terasa lebih menyenangkan. Saat ingin meningkatkan suasana hati orang lain, jika Anda melihat seseorang sedang merasa sedih atau cemas, memberikan senyum bisa menjadi cara sederhana untuk membuat mereka merasa lebih baik. Kesalahan yang harus dihindari dalam senyuman. Meskipun senyum adalah hal yang sederhana, ada beberapa kesalahan yang bisa membuatnya kurang efektif atau bahkan terasa aneh dalam interaksi sosial. Senyum berlebihan. Jika Anda tersenyum terus-menerus tanpa alasan yang jelas, orang lain bisa merasa bahwa Anda sedang berpura-pura atau terlalu mencoba untuk menyenangkan orang lain. Senyum kaku. Senyum yang dipaksakan atau tidak melibatkan mata bisa terlihat kurang alami. Cobalah untuk lebih rileks saat tersenyum. Senyum dalam situasi yang tidak tepat. Ada situasi di mana senyum tidak diperlukan, seperti saat seseorang sedang berbagi cerita sedih atau dalam suasana duka. Senyum yang tidak sesuai konteks bisa dianggap kurang empati. 3. Bahasa tubuh terbuka. Bahasa tubuh adalah salah satu aspek komunikasi nonverbal yang paling berpengaruh dalam interaksi sosial. Seringkali, cara seseorang bergerak, berdiri, atau menggunakan ekspresi wajah dapat berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang diucapkan.
Salah satu bentuk bahasa tubuh yang membuat seseorang terlihat lebih menarik secara sosial adalah bahasa tubuh terbuka. Bahasa tubuh terbuka mencerminkan rasa percaya diri, keramahan, dan keterbukaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, bahasa tubuh tertutup dapat membuat seseorang terlihat tidak ramah, kurang percaya diri, atau bahkan tidak tertarik dalam percakapan. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan bahasa tubuh terbuka dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan daya tarik sosial Anda. Apa itu bahasa tubuh terbuka? Bahasa tubuh terbuka mengacu pada postur dan gerakan yang mencerminkan keterbukaan, kepercayaan diri, dan kesiapan untuk berkomunikasi. Berikut beberapa ciri utama bahasa tubuh terbuka. Postur tegap dan santai. Orang yang memiliki bahasa tubuh terbuka biasanya berdiri atau duduk dengan postur yang tegap, tetapi tetap santai. Ini menunjukkan rasa percaya diri tanpa terkesan kaku atau tegang. Tidak menyilangkan tangan atau kaki. Tangan atau kaki yang disilangkan seringkali diartikan sebagai sikap defensif atau tertutup. Sebaliknya, menjaga tangan tetap rileks di sisi tubuh atau menggunakan gestur tangan yang alami menunjukkan keterbukaan dalam komunikasi. Kontak mata yang seimbang. Menjaga kontak mata yang nyaman menunjukkan bahwa Anda benar-benar terlibat dalam percakapan dan tertarik dengan lawan bicara. Gerakan yang alami dan tidak berlebihan. Bahasa tubuh yang terbuka seringkali melibatkan gerakan tangan yang alami saat berbicara. Hindari gerakan yang terlalu cepat atau berlebihan, karena bisa membuat Anda terlihat gugup atau tidak sabar. Ekspresi wajah yang ramah. Senyum yang tulus dan ekspresi wajah yang selaras dengan isi percakapan akan membuat Anda terlihat lebih menarik dan mudah didekati. Posisi tubuh yang menghadap lawan bicara. Saat berbicara dengan seseorang, pastikan tubuh Anda menghadap langsung ke arah mereka. Jika tubuh Anda cenderung berpaling atau miring, ini bisa menunjukkan ketidaktertarikan atau rasa tidak nyaman. Manfaat bahasa tubuh terbuka dalam interaksi sosial. Menggunakan bahasa tubuh terbuka dapat memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan sosial maupun profesional. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan daya tarik sosial. Orang yang memiliki bahasa tubuh terbuka cenderung lebih disukai karena mereka terlihat ramah dan percaya diri. Ini bisa membantu dalam membangun hubungan pertemanan maupun hubungan romantis. Membantu membangun kepercayaan. Ketika seseorang menggunakan bahasa tubuh terbuka, orang lain cenderung merasa lebih nyaman dan percaya. Ini sangat berguna dalam membangun hubungan profesional maupun pribadi, mempermudah komunikasi. Sikap tubuh yang terbuka membantu menciptakan suasana komunikasi yang lebih efektif. Orang lain akan lebih mudah memahami maksud Anda dan lebih terbuka untuk berbagi pendapat mereka. Membuat Anda terlihat lebih profesional. Dalam lingkungan kerja, bahasa tubuh terbuka menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang percaya diri dan mudah diajak bekerja sama. Ini bisa memberikan kesan yang baik di hadapan atasan, kolega, maupun klien. Kesalahan umum dalam bahasa tubuh yang harus dihindari. Saat mencoba menerapkan bahasa tubuh terbuka, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan dan sebaiknya dihindari. Membungkuk atau terlihat lesu. Postur tubuh yang membungkuk bisa membuat Anda terlihat tidak percaya diri atau tidak tertarik dengan percakapan. Terlalu sering menghindari kontak mata. Jika Anda terlalu sering mengalihkan pandangan, orang lain mungkin menganggap Anda kurang percaya diri atau tidak benar-benar tertarik dengan percakapan. Bersikap kaku atau tegang. Bahasa tubuh yang terlalu kaku bisa membuat Anda terlihat tidak nyaman atau gugup. Cobalah untuk lebih rileks dan alami dalam bergerak, menggunakan gestur yang berlebihan. Gestur yang terlalu berlebihan bisa membuat percakapan terasa kurang natural dan bahkan mengganggu lawan bicara. Menjaga jarak yang tidak sesuai. Berdiri terlalu dekat bisa terasa mengintimidasi, sementara berdiri terlalu jauh bisa menciptakan kesan bahwa Anda tidak ingin terlibat dalam percakapan. 4. Nada bicara yang menyenangkan. Dalam interaksi sosial, bukan hanya apa yang kita katakan yang penting, tetapi juga bagaimana kita mengatakannya. Nada bicara yang menyenangkan bisa membuat seseorang terdengar lebih menarik, meyakinkan, dan mudah didekati.
Sebaliknya, nada bicara yang monoton, terlalu keras, atau terlalu cepat bisa membuat percakapan terasa membosankan atau bahkan tidak nyaman. Nada bicara yang menyenangkan mencerminkan kehangatan, antusiasme, dan ketulusan seseorang dalam berkomunikasi. Dengan mengatur nada suara dengan baik, Anda dapat meningkatkan daya tarik sosial, membangun hubungan yang lebih kuat, dan membuat orang lain merasa nyaman berbicara dengan Anda. Mengapa nada bicara yang menyenangkan itu penting? Nada bicara yang baik bukan hanya sekadar suara yang enak didengar, tetapi juga memiliki dampak besar dalam komunikasi sehari-hari. Berikut beberapa alasan mengapa nada bicara yang menyenangkan sangat penting. Membantu menyampaikan emosi dengan lebih baik. Nada suara yang tepat dapat membantu menyampaikan emosi dengan lebih jelas. Misalnya, suara yang lembut dan hangat menunjukkan kepedulian, sementara suara yang penuh semangat mencerminkan antusiasme. Meningkatkan daya tarik sosial. Orang yang berbicara dengan nada yang menyenangkan cenderung lebih disukai dalam interaksi sosial. Suara yang enak didengar membuat percakapan terasa lebih nyaman dan menarik. Membantu membangun kepercayaan. Nada bicara yang stabil dan meyakinkan dapat membuat orang lain lebih percaya kepada Anda. Sebaliknya, suara yang ragu-ragu atau terlalu cepat bisa memberikan kesan bahwa Anda kurang percaya diri. Membuat percakapan lebih menarik. Jika Anda berbicara dengan nada yang monoton, orang lain mungkin akan cepat kehilangan minat dalam percakapan. Sebaliknya, variasi nada suara dapat membuat cerita atau informasi yang Anda sampaikan menjadi lebih hidup. Menghindari kesalahpahaman. Kadang-kadang, kata-kata yang sama bisa memiliki makna yang berbeda, tergantung pada cara kita mengucapkannya. Nada suara yang salah bisa membuat seseorang merasa tersinggung atau salah paham, meskipun maksud kita sebenarnya baik. Ciri-ciri nada bicara yang menyenangkan. Nada bicara yang menyenangkan memiliki beberapa karakteristik utama yang bisa Anda latih dan terapkan dalam percakapan sehari-hari. Jelas dan mudah dipahami. Pastikan suara Anda tidak terlalu pelan atau terlalu cepat. Berbicara dengan kejelasan akan membantu lawan bicara memahami apa yang Anda sampaikan. Berenergi tetapi tidak berlebihan. Nada suara yang penuh energi menunjukkan antusiasme, tetapi hindari berbicara terlalu keras atau terlalu cepat karena bisa terasa agresif. Variatif dan tidak monoton. Menggunakan variasi dalam nada suara membantu menjaga perhatian lawan bicara dan membuat percakapan terasa lebih hidup, sesuai dengan situasi. Nada suara harus disesuaikan dengan konteks percakapan. Misalnya, saat berbicara tentang topik serius, gunakan nada yang lebih tenang dan dalam. Sedangkan saat berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan, gunakan nada yang lebih ceria. Mengandung unsur keakraban dan kepercayaan diri. Nada bicara yang menyenangkan juga mencerminkan keakraban dan kepercayaan diri. Hindari berbicara dengan suara yang terlalu ragu-ragu atau gugup, karena bisa membuat Anda terkesan kurang percaya diri. Kesalahan yang harus dihindari dalam nada bicara. Dalam melatih nada bicara yang menyenangkan, ada beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari. Berbicara terlalu cepat. Jika Anda berbicara terlalu cepat, lawan bicara mungkin akan kesulitan memahami Anda dan merasa terburu-buru dalam percakapan. Menggunakan nada yang monoton. Nada suara yang datar bisa membuat percakapan terasa membosankan dan kurang menarik. Berbicara terlalu pelan atau tidak jelas. Jika suara Anda terlalu pelan, orang lain mungkin harus berusaha keras untuk mendengar Anda, yang bisa membuat mereka kehilangan minat. Nada suara yang terlalu tinggi atau memerintah. Hindari berbicara dengan nada yang terlalu tinggi atau bernada memerintah, karena bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tersinggung. Kurang menyesuaikan nada suara dengan situasi. Nada bicara harus disesuaikan dengan konteks. Misalnya, berbicara terlalu santai dalam situasi formal bisa terkesan kurang profesional, sementara berbicara terlalu serius dalam percakapan santai bisa membuat suasana menjadi kaku. Kelima, kemampuan mendengarkan dengan baik. Dalam interaksi sosial, kebanyakan orang lebih fokus pada bagaimana mereka berbicara daripada bagaimana mereka mendengarkan. Padahal kemampuan mendengarkan dengan baik adalah keterampilan sosial yang sangat berharga. Seseorang yang dapat mendengarkan dengan baik
cenderung lebih disukai, lebih dipercayai, dan lebih dihargai dalam berbagai situasi sosial, baik dalam pertemanan, hubungan profesional, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarkan dengan baik bukan sekadar mendengar kata-kata yang diucapkan oleh orang lain, tetapi juga memahami makna di baliknya, menunjukkan ketertarikan, dan merespons dengan cara yang tepat. Dengan meningkatkan kemampuan mendengarkan, Anda tidak hanya menjadi komunikator yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan daya tarik sosial Anda. Mengapa kemampuan mendengarkan itu penting? Kemampuan mendengarkan yang baik memiliki banyak manfaat, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keterampilan ini sangat penting. Membangun hubungan yang lebih baik. Ketika Anda benar-benar mendengarkan seseorang, mereka akan merasa dihargai dan dimengerti. Ini membantu memperkuat hubungan, baik dalam pertemanan, keluarga, maupun dalam lingkungan kerja. Meningkatkan daya tarik sosial. Orang yang dikenal sebagai pendengar yang baik seringkali lebih disukai dalam pergaulan. Mereka dianggap lebih bijaksana, pengertian, dan menarik untuk diajak berbicara. Mencegah kesalahpahaman. Seringkali, konflik dan kesalahpahaman terjadi karena seseorang tidak benar-benar mendengarkan lawan bicaranya. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda bisa memahami pesan dengan lebih akurat dan menghindari asumsi yang salah, membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Ketika Anda mendengarkan dengan baik, Anda akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan memahami berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Menunjukkan empati dan kepedulian. Mendengarkan dengan baik menunjukkan bahwa Anda peduli dengan orang lain dan apa yang mereka rasakan. Ini membantu membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Ciri-ciri pendengar yang baik. Bagaimana cara mengetahui apakah Anda adalah pendengar yang baik? Berikut beberapa tanda bahwa seseorang memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, memberikan perhatian penuh. Pendengar yang baik tidak sibuk dengan ponsel atau pikirannya sendiri saat orang lain berbicara. Mereka memberikan perhatian penuh dan menunjukkan minat yang tulus terhadap pembicaraan. Menjaga kontak mata. Menatap lawan bicara dengan cara yang alami, menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan dan tertarik dengan apa yang mereka katakan. Tidak menyela pembicaraan. Pendengar yang baik membiarkan lawan bicara menyelesaikan kalimat mereka sebelum memberikan tanggapan. Mereka tidak buru-buru menyela atau memberikan pendapat sebelum waktunya. Menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, mengangguk, tersenyum, atau menyesuaikan ekspresi wajah dengan isi pembicaraan menunjukkan bahwa Anda memahami dan mengikuti alur percakapan, merespons dengan tepat. Pendengar yang baik tidak hanya diam, tetapi juga memberikan tanggapan yang relevan, baik dalam bentuk pertanyaan, komentar, atau ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami pembicaraan. Tidak terburu-buru memberikan solusi. Terkadang orang hanya ingin didengar tanpa harus segera mendapatkan solusi. Pendengar yang baik memahami kapan harus memberikan saran dan kapan cukup mendengarkan saja. Kesalahan umum dalam mendengarkan yang harus dihindari. Ada beberapa kebiasaan buruk yang sering dilakukan saat mendengarkan, yang bisa membuat lawan bicara merasa tidak dihargai. Terlalu sibuk dengan ponsel atau hal lain. Jika Anda sering mengecek ponsel saat berbicara dengan orang lain, mereka akan merasa bahwa Anda tidak benar-benar peduli dengan pembicaraan. Mendominasi percakapan. Jangan selalu mengalihkan pembicaraan ke diri sendiri. Jika seseorang sedang berbagi cerita, biarkan mereka menyelesaikannya sebelum Anda berbicara. Menghakimi atau mengkritik terlalu cepat. Jangan langsung menyalahkan atau menghakimi sebelum memahami keseluruhan cerita. Kurang memberikan respons. Diam saja tanpa memberikan tanggapan bisa membuat lawan bicara merasa tidak didengar atau tidak dihargai. Berpikir tentang apa yang akan dikatakan selanjutnya. Jika Anda sibuk memikirkan apa yang akan Anda katakan selanjutnya, Anda mungkin melewatkan informasi penting dari lawan bicara. 6. Menggunakan nama orang saat berbicara. Pernahkah Anda merasa lebih dihargai ketika seseorang menyebut nama Anda dalam percakapan? Hal ini bukan kebetulan. Menggunakan nama seseorang saat berbicara adalah salah satu trik sosial yang sederhana
tetapi sangat efektif untuk meningkatkan daya tarik interpersonal. Nama adalah identitas pribadi yang sangat berharga bagi setiap individu. Saat seseorang menyebut nama kita, kita merasa diakui, dihormati, dan dihargai. Banyak orang tidak menyadari kekuatan sederhana ini dalam membangun hubungan yang lebih baik. Dengan menyebut nama orang lain dalam percakapan, Anda bisa menciptakan kesan yang lebih mendalam, memperkuat hubungan, dan bahkan meningkatkan peluang Anda untuk disukai oleh orang tersebut. Namun, ada cara yang tepat dalam menggunakan nama seseorang agar terasa alami dan tidak berlebihan. Mengapa menggunakan nama orang itu penting? Menggunakan nama seseorang dalam percakapan bukan hanya sekadar kebiasaan yang sopan, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang kuat. Berikut beberapa alasan mengapa hal ini penting. Membuat orang merasa dihargai. Nama adalah bagian dari identitas seseorang. Saat Anda menyebut nama seseorang, itu menunjukkan bahwa Anda mengenali dan menghargai mereka sebagai individu. Meningkatkan kedekatan emosional. Menyebut nama seseorang dalam percakapan dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan lebih pribadi, sehingga komunikasi terasa lebih hangat dan akrab. Meningkatkan daya tarik sosial. Orang yang menggunakan nama orang lain dalam percakapan sering dianggap lebih ramah dan menyenangkan. Ini adalah salah satu kebiasaan yang membuat seseorang lebih menarik secara sosial, meningkatkan perhatian dalam percakapan. Ketika seseorang mendengar namanya disebut, mereka secara otomatis lebih fokus pada percakapan tersebut. Ini dapat membantu Anda menjaga perhatian lawan bicara. Membantu mengingat nama dengan lebih baik. Menggunakan nama seseorang dalam percakapan dapat membantu Anda mengingatnya dengan lebih mudah di lain waktu. Meningkatkan hubungan profesional dan bisnis. Dalam dunia bisnis, menyebut nama seseorang dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan klien, kolega, atau atasan. Ini menunjukkan profesionalisme dan perhatian terhadap detail. Cara menggunakan nama orang dengan efektif. Meskipun menggunakan nama orang sangat bermanfaat, Anda juga perlu tahu cara menggunakannya dengan tepat agar terdengar alami dan tidak berlebihan. Berikut beberapa tips untuk melakukannya dengan baik. Gunakan nama di awal percakapan. Saat pertama kali bertemu atau menyapa seseorang, coba gunakan nama mereka. Misalnya, "Halo Rina, bagaimana kabarmu hari ini?" Gunakan nama secara alami dalam percakapan. Sebisa mungkin gunakan nama orang lain dalam percakapan dengan cara yang tidak terdengar dipaksakan. Contohnya, tadi kamu bilang ingin mencoba restoran baru, Dimas. Menurutmu, restoran mana yang menarik? Gunakan nama saat meminta atau memberi respon. Menggunakan nama seseorang saat meminta sesuatu atau memberikan tanggapan dapat membuat percakapan lebih personal dan sopan. Bisa tolong bantu saya sebentar, Andi? Terima kasih sudah membantu, Sinta. Gunakan nama di akhir percakapan. Mengakhiri percakapan dengan menyebut nama seseorang dapat menciptakan kesan yang lebih positif. Senang ngobrol denganmu, Yoga. Semoga harimu menyenangkan. Jangan gunakan terlalu sering. Menyebut nama seseorang terlalu sering dalam percakapan bisa terdengar tidak alami atau bahkan terasa mengganggu. Cobalah untuk menyeimbangkan penggunaannya agar tetap terdengar wajar. Kesalahan yang harus dihindari. Meskipun menyebut nama seseorang memiliki banyak manfaat, ada beberapa kesalahan yang perlu Anda hindari agar tidak terkesan canggung atau berlebihan. Menggunakan nama dengan nada yang terlalu formal dalam situasi santai. Jika Anda berbicara dengan teman dekat, menyebut nama mereka terlalu sering bisa terasa kaku. Gunakan sesuai dengan konteks. Menggunakan nama dengan nada yang berlebihan atau menyindir. Menyebut nama seseorang dengan cara yang terlalu dramatis atau sarkastik bisa membuat mereka merasa tidak nyaman. Salah mengucapkan nama. Jika Anda tidak yakin dengan cara mengucapkan nama seseorang, lebih baik tanyakan terlebih dahulu. Salah menyebut nama bisa meninggalkan kesan yang kurang baik. Menggunakan nama orang dengan cara yang memanipulatif. Beberapa orang menggunakan nama seseorang untuk membujuk atau memanipulasi. Misalnya dalam negosiasi bisnis, menyebut nama seseorang berulang kali untuk mendapatkan keuntungan pribadi bisa terasa tidak tulus. 7. Menampilkan rasa humor yang sehat. Humor adalah salah satu elemen penting dalam interaksi sosial.
Seseorang yang memiliki selera humor yang baik cenderung lebih menarik, lebih mudah didekati, dan lebih disukai dalam berbagai lingkungan, baik itu pertemanan, pekerjaan, maupun hubungan romantis. Humor yang sehat dapat mencairkan suasana, mengurangi ketegangan, dan membuat percakapan terasa lebih menyenangkan. Namun ada perbedaan besar antara humor yang sehat dan humor yang tidak pantas. Jika digunakan dengan baik, humor bisa menjadi alat sosial yang sangat efektif untuk membangun hubungan dan meningkatkan daya tarik. Sebaliknya, humor yang kasar atau merendahkan orang lain justru dapat menurunkan reputasi seseorang di mata orang lain. Oleh karena itu, memahami bagaimana menampilkan humor yang sehat adalah keterampilan yang sangat berharga. Mengapa humor yang sehat itu penting? Humor memiliki dampak psikologis dan sosial yang kuat. Berikut beberapa alasan mengapa memiliki selera humor yang sehat dapat meningkatkan daya tarik sosial Anda. Membuat Anda lebih disukai. Orang-orang cenderung merasa nyaman dengan seseorang yang bisa membuat mereka tertawa atau tersenyum. Seseorang dengan humor yang baik sering dianggap lebih menyenangkan dan mudah diajak bergaul. Mencairkan ketegangan. Dalam situasi yang canggung atau tegang, sedikit humor dapat membantu meredakan suasana dan membuat percakapan menjadi lebih santai. Menunjukkan kecerdasan emosional. Humor yang baik seringkali membutuhkan pemahaman tentang situasi dan emosi orang lain. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, yang membuat Anda lebih menarik secara sosial. Meningkatkan koneksi dengan orang lain. Tertawa bersama seseorang menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat. Ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih erat, baik dalam pertemanan, hubungan profesional, maupun asmara. Menunjukkan rasa percaya diri. Seseorang yang bisa bercanda dengan percaya diri biasanya terlihat lebih menarik. Mereka tidak terlalu khawatir dengan apa yang dipikirkan orang lain dan bisa menikmati momen dengan santai. Membantu mengatasi stres dan kesulitan. Humor adalah salah satu cara terbaik untuk menghadapi kesulitan dalam hidup. Orang yang bisa melihat sisi lucu dalam situasi sulit seringkali lebih optimis dan lebih mudah mengatasi tantangan. Ciri-ciri humor yang sehat. Humor yang sehat tidak hanya sekadar membuat orang tertawa, tetapi juga menciptakan suasana yang positif dan menyenangkan. Berikut adalah beberapa ciri humor yang sehat. Tidak merendahkan atau menyakiti orang lain. Humor yang baik tidak menargetkan kelemahan atau kesalahan orang lain. Jika lelucon Anda membuat seseorang merasa tidak nyaman atau tersinggung, itu bukan humor yang sehat. Bersifat ringan dan positif. Humor yang sehat biasanya didasarkan pada kejadian sehari-hari, situasi yang lucu, atau pengalaman yang bisa dimengerti banyak orang tanpa menyakiti perasaan siapapun, tidak berlebihan atau dipaksakan. Orang yang terus-menerus mencoba melucu dalam setiap percakapan bisa terkesan berlebihan atau bahkan mengganggu. Gunakan humor dengan seimbang agar tetap menyenangkan. Bisa menertawakan diri sendiri. Salah satu tanda dari humor yang baik adalah kemampuan untuk menertawakan diri sendiri tanpa merasa rendah diri. Ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang percaya diri dan tidak terlalu serius menghadapi hidup. Tidak bergantung pada humor kasar atau vulgar. Humor yang terlalu kasar, vulgar, atau mengandung unsur ofensif mungkin bisa membuat beberapa orang tertawa, tetapi juga bisa membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Kesalahan dalam menggunakan humor yang harus dihindari. Terkadang seseorang tanpa sadar menggunakan humor dengan cara yang kurang tepat. Berikut beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari. Menggunakan humor yang menyinggung atau merendahkan orang lain. Lelucon yang menargetkan kelemahan, penampilan, atau latar belakang seseorang bisa terasa menyakitkan dan tidak sopan. Terlalu banyak menggunakan humor sarkastik. Meskipun sarkasme bisa lucu dalam beberapa situasi, terlalu sering menggunakannya bisa membuat Anda terkesan sinis atau tidak tulus. Memaksakan humor di situasi yang tidak tepat. Beberapa momen membutuhkan keseriusan, seperti saat seseorang sedang berbagi pengalaman pribadi atau menghadapi masalah berat. Gunakan humor dengan bijak, bercanda, berlebihan hingga mengganggu orang lain. Tertawa dan bercanda itu menyenangkan, tetapi jika berlebihan atau terus-menerus, bisa membuat orang merasa terganggu atau tidak nyaman.
Kedelapan, menunjukkan empati dan kebaikan. Menjadi pribadi yang menarik bukan hanya soal penampilan fisik atau keterampilan berbicara, tetapi juga bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Salah satu kualitas yang membuat seseorang sangat menarik secara sosial adalah kemampuannya menunjukkan empati dan kebaikan. Orang yang peduli terhadap perasaan orang lain, memahami situasi mereka, dan mau membantu tanpa pamrih akan lebih mudah diterima dan dihormati dalam pergaulan. Di dunia yang serba cepat ini, di mana banyak orang lebih fokus pada dirinya sendiri, kehadiran seseorang yang penuh empati dan kebaikan menjadi sangat berharga. Mereka yang memiliki kebiasaan ini bukan hanya menarik di mata orang lain, tetapi juga meninggalkan dampak positif yang mendalam. Tidak heran jika banyak orang cenderung lebih nyaman dan ingin terus berada di sekitar mereka. Apa itu empati dan kebaikan? Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara menunjukkan empati dan kebaikan dalam interaksi sosial, penting untuk memahami apa sebenarnya dua hal ini. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain seolah-olah Anda berada dalam posisi mereka. Ini melibatkan mendengarkan dengan hati, memahami perspektif orang lain, dan menunjukkan kepedulian yang tulus. Kebaikan adalah tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Ini bisa berupa kata-kata yang menenangkan, bantuan dalam bentuk tindakan, atau sekadar menunjukkan sikap hangat kepada orang-orang di sekitar Anda. Ketika kedua hal ini digabungkan, hasilnya adalah pribadi yang tidak hanya menarik, tetapi juga menginspirasi dan dihormati oleh orang lain. Mengapa menunjukkan empati dan kebaikan? Itu penting. Memiliki empati dan menunjukkan kebaikan bukan hanya membuat Anda lebih disukai, tetapi juga memberikan banyak manfaat lain, baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar Anda. Membantu membangun hubungan yang lebih baik. Orang lebih cenderung ingin berinteraksi dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan seseorang yang peduli terhadap mereka, menciptakan lingkungan yang positif. Ketika Anda memperlakukan orang lain dengan baik, mereka cenderung akan melakukan hal yang sama. Ini menciptakan lingkaran kebaikan yang memperbaiki kualitas hubungan sosial. Menjadikan Anda seseorang yang lebih dihormati. Seseorang yang menunjukkan empati dan kebaikan seringkali dihormati, baik di lingkungan sosial maupun profesional. Membantu mengatasi konflik dengan lebih baik. Dengan memiliki empati, Anda bisa memahami sudut pandang orang lain dalam konflik dan menemukan solusi yang lebih baik tanpa memperburuk situasi. Meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Berbuat baik kepada orang lain dan melihat mereka bahagia, karena tindakan Anda juga akan memberikan kebahagiaan bagi diri sendiri. Cara menunjukkan empati dalam interaksi sosial. Berikut beberapa cara untuk menunjukkan empati dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pendengar yang baik. Salah satu cara utama untuk menunjukkan empati adalah dengan benar-benar mendengarkan orang lain. Jangan hanya mendengar sekadarnya, tetapi berikan perhatian penuh saat mereka berbicara. Mengakui perasaan orang lain. Terkadang, orang hanya ingin didengar dan dimengerti tanpa harus diberikan solusi. Dengan mengakui perasaan mereka, Anda bisa menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli. Misalnya, aku bisa mengerti kenapa kamu merasa seperti itu. Itu pasti tidak mudah untukmu. Menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Kontak mata yang penuh perhatian, anggukan kecil, dan ekspresi wajah yang sesuai bisa menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli dengan apa yang dikatakan orang lain, menempatkan diri di posisi orang lain. Coba bayangkan bagaimana perasaan Anda jika berada dalam situasi yang sama dengan orang tersebut. Ini akan membantu Anda memberikan respons yang lebih baik dan lebih sensitif. Jangan menghakimi. Ketika seseorang menceritakan masalahnya, jangan langsung memberikan kritik atau menyalahkan mereka. Cobalah untuk memahami perspektif mereka sebelum memberikan saran atau pendapat. Kesalahan dalam menunjukkan empati dan kebaikan. Meskipun niatnya baik, ada beberapa kesalahan yang bisa membuat empati dan kebaikan Anda tidak diterima dengan baik oleh orang lain. Berusaha memperbaiki semua masalah orang lain. Terkadang, orang hanya ingin didengar tanpa harus diberikan solusi. Jangan merasa perlu untuk selalu mencari jalan keluar bagi masalah orang lain. Terlalu mengorbankan diri sendiri. Menjadi baik bukan berarti harus selalu mengorbankan diri sendiri sampai merasa lelah atau dimanfaatkan. Pastikan Anda tetap menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga kesehatan mental sendiri.
Berbuat baik dengan harapan mendapatkan balasan. Kebaikan yang tulus adalah yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Jika Anda berbuat baik hanya agar dipuji atau mendapatkan keuntungan, itu bukanlah kebaikan yang sesungguhnya. Menjadi pribadi yang menarik secara sosial bukan hanya tentang penampilan atau status, tetapi lebih kepada bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain. 8 kebiasaan yang telah dibahas, kontak mata yang tepat, senyum yang tulus, bahasa tubuh terbuka, nada bicara yang menyenangkan, kemampuan mendengarkan dengan baik, menyebut nama orang saat berbicara, menampilkan rasa humor yang sehat, serta menunjukkan empati dan kebaikan. Semuanya berperan dalam membangun daya tarik sosial yang kuat. Kombinasi dari kebiasaan-kebiasaan ini membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan rasa percaya diri, dan menciptakan lingkungan yang positif di sekitar Anda. Dengan menerapkannya secara konsisten dan tulus, Anda tidak hanya akan lebih disukai, tetapi juga akan memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain. Menjadi pribadi yang menarik bukan tentang berpura-pura menjadi orang lain, melainkan tentang mengasah keterampilan sosial yang membuat Anda lebih mudah didekati, dihormati, dan dihargai.